Nah oke, jadi kemarin kita sampai di para Dark Elf ya, dimana mereka kedatangan seorang patriark dari The Chamber of Commerce dari keluarga Sapphire bernama Hoffman, yang kemudian memberikan sebuah info kepada para Dark Elf ini bahwa sepertinya sosok pemilik toko buku sudah tidak lagi membacking si Cherry. Hasil para Dark Elf di desa Dark Knight ini pun merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Cherry Chapman, dipimpin oleh si Stephanie dan bekerja sama dengan si Hoffman dengan memanfaatkan ibunya si Cherry yang spesifiknya akan dijelaskan setelah ini. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa kita akan bumper terlebih dahulu. Jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir kopi di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah beliin kopi hari ini. Dan hari ini kita mendapatkan traktiran spesial yang cukup besar dari Muhammad Fatihul Firdaus yang merequestkan untuk upload 3 kali pak dalam seminggu, dan kalau minggu ini 2 kali upload akan ditraktir lagi katanya. Jadi untuk menghargai bosku Muhammad Fatihul Firdaus ini akan aku coba untuk upload 2 kali minggu ini ya. Tapi kalau 3 kali sepertinya tidak mungkin bisa bos, karena bukan full time YouTube, ada kegiatan lain juga yang gak bisa ditinggal. Tapi terima kasih buat traktirannya, dan traktiran kayak gini sekali-sekali aja guys ya, bukan karena gua gak mau dan atau nggak menghargai, tapi ini kan video hiburan doang, jadi mungkin duitnya bisa dipakai buat yang lebih penting yang lainnya, atau buat bantu siapa gitu ya. Oke, seperti biasa, semoga bisa menghibur waktu luang kalian, and let's begin the story guys. Nah, di sisi lain, plot berpindah ke The Chamber of Commerce, di mana Cherry di sini sedang rebahan karena hari ini sedang libur katanya, tidak ada rapat atau sesuatu yang harus diurus. Kemudian masuklah si Bella, asisten pribadi Cherry, yang memberitahu Cherry bahwa ia diundang oleh Dark Knight Village untuk pulang dan memberi hormat kepada keluarga, kata mereka. Nah tentunya si Bella dan Cherry sendiri terutama mengetahui bahwa ini hanyalah sebuah jebakan, karena Cherry sendiri tidak merasa pernah dianggap sebagai keluarga oleh para Dark Elf tersebut, hanya dipandang sebagai sebuah produk dari politik mereka saja. Bahkan sejak kecil, satu-satunya orang yang peduli dengan Cherry di situ hanyalah ibunya si Cherry. Nah di sini Bella juga menjelaskan tentang naiknya Stephanie yang menjadi pemimpin para Dark Elf pasca meninggalnya Sandalphon. Meskipun Dark Elf juga sejak saat itu terpecah menjadi 2 kubu ya, tapi tetap saja si Stephanie ini memimpin sebagian besar para Dark Elf. Nah Bella mengatakan si Stephanie inilah yang mengundang Cherry untuk pulang dengan alasan katanya ada sebuah bisnis yang bisa didiskusikan dengan The Chamber of Commerce. Katanya daripada bisnis ini mereka kerjasama dengan orang lain, mereka bilang mending dengan keluarga sendiri atau cucu sendiri katanya, atau maksudnya ini si Cherry ya. Tapi tetap saja Cherry menolak untuk pergi, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, selain ia merasa ini pasti sebuah jebakan, Cherry secara pribadi tidak tertarik dan tidak peduli juga dengan mereka. Namun Bella menjelaskan lagi, sepertinya para Dark Elf ini sudah menduga kalau Cherry nantinya akan menolak, sehingga mereka memberikan satu lagi informasi bahwa akibat runtuhnya sarang Broodmother, para Dark Elf ini katanya harus merenovasi sebagian wilayah mereka, yang mana di situ adalah tempat kuburan mamanya si Cherry, sehingga mau gak mau harus terkena renovasi tersebut. Nah ketika Cherry mendengar kuburan mamanya mau diapa-apain sama orang-orang ini atau sama elf-elf ini, Cherry pun tentunya menjadi emosi, lalu menyuruh Bella menyiapkan mobil untuk mereka segera pergi saat itu juga. Namun rupanya mereka tidak langsung pergi ke Dark Knight Village, melainkan Cherry rupanya berencana pergi ke toko buku si Linji terlebih dahulu. Nah, plot kemudian berpindah ke toko Linji. Seperti biasa suasana sedang santuy, di mana Linji membaca buku sambil ngeteh, dengan si Joseph terlihat juga membantu membersihkan toko di situ. Namun sebenarnya Linji sendiri saat itu sedang galau karena masih terpikir tentang si Joseph yang rupanya sangat kuat dengan ia yang mampu menempeleng tembok sampai hampir bolong kemarin. Bahkan karena agak sulit dipercaya, Linji setelah itu menghampiri temboknya secara langsung untuk memeriksa, dan memang bukan tembok sembarangan gitu ya, tembok beneran, tapi rupanya bisa retak segitunya akibat tempelengan si Joseph. Alhasil Linji pun berpikir apakah Joseph termasuk makhluk transenden, mengingat di zaman dulu di situ memang ada makhluk transenden. Bahkan sampai sekarang pun juga ada dengan adanya si Fire Sword. Jadi bisa saja Joseph memang termasuk salah satunya, meskipun ada kemungkinan kalau dia memang secara fisik saja yang sangat kuat. Nah, mempertimbangkan ini, Linji pun mengingat kejadian di pesta Jessiksu ketika si Blackie melenyapkan keluarga Fred dalam sekejap. Nah, di situ ia baru menyadari bahwa ketika Jessiksu mendengar kejadian tersebut, sepertinya ia tidak terlalu terkejut, seperti memang mengetahui adanya makhluk transenden. Yang pada saat itu, harusnya Linji juga sempat berniat memberitahu Shiksu bahwa Linji sendiri adalah makhluk transenden. Tapi karena dipikir-pikir lagi sepertinya akan awkward atau akan canggung, alhasil Linji tidak jadi memberitahu Shiksu. Nah, sama seperti itu, di sini Linji juga sebenarnya ingin bertanya secara langsung kepada Joseph. Tapi Linji sendiri malu sekaligus bingung bagaimana cara bertanya supaya nggak jadi canggung kalau misal nantinya ternyata dugaan si Linji ini salah.
Tapi tak lama setelah itu, ada suara sebuah mobil yang berhenti di depan toko Linji, yaitu si Cherry Chapman sebelumnya. Yang tentu saja setelah keluar dari mobilnya, seperti biasa ia langsung lari masuk ke toko, sangat excited bertemu dengan Linji. Namun setelah masuk dan melihat adanya keberadaan si Joseph di situ, ke-excitedan Cherry ini menjadi menurun, atau lebih tepatnya ia menjadi cukup kaget melihat adanya si Joseph di situ yang selama ini ia dirumorkan telah tewas. Cherry yang tentu saja mengetahui banyak hal tentang pertempuran tersebut sebagai pemimpin DS Chamber of Commerce, akhirnya pun mendapatkan banyak kesimpulan dari sosok Joseph yang rupanya masih hidup ini. Meskipun ia masih tidak tahu pasti bagaimana nasib si Wilde yang merupakan lawan si Joseph. Nah, Cherry kemudian balik fokus ke Linji, di mana ia sapa-sapaan sama si Linji. Linji sendiri juga tanya kabar segala macam. Pokoknya awal-awal perbincangan mereka ini cukup santai, termasuk ia yang komplain karena bangun terlalu pagi dan Linji memberikan nasihat bahwa malas-malasan di kasur itu merupakan perbuatan tidak baik, katanya. Sampai akhirnya setelah beberapa saat, Linji pun bertanya ada urusan apa Cherry datang ke situ dengan mendadak dan tidak memberikan kabar sebelumnya. Nah, setelah topik menjadi serius ini, Cherry pun tiba-tiba menjadi sedih dan nangis, Pak. Ia menjawab dengan cukup serius bahwa dia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Linji. Katanya ia ingin melakukan sesuatu untuk melindungi orang yang ia sayang meskipun sudah tidak ada di dunia ini dan ia harus berkorban. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, sebenarnya Cherry ini sudah mengetahui bahwa ia akan dijebak dan nyawanya bisa saja terancam. Namun karena ini menyangkut harga diri mamanya, Cherry memilih untuk tetap pergi, gitu ya. Selain itu di sini Cherry juga bertanya bagaimana menurut Linji tentang keputusannya tersebut. Nah, di sisi lain, Linji hanya menjawab dengan kalimat-kalimat yang memotivasi dan cukup panjang. Intinya, kata dia, biasanya kalau datang sesuatu yang membuat kita galau atau sebuah dilema, biasanya semua akan baik-baik saja jika kita mengikuti kata hati, kata si Linji. Linji juga menyemangati Cherry bahwa Cherry yang sekarang bukan yang dulu lagi. Kemanapun ia pergi, apapun yang ia lakukan pasti akan berhasil. Karena Linji pun juga tidak ingin Cherry ini gagal. Jadi gaskan saja apapun yang ingin kamu lakukan. Intinya seperti itu kata si Linji. Nah, hasil setelah mendapatkan konfirmasi secara langsung dari si Linji dari kata-kata tersebut yang dapat disimpulkan bahwa Linji masih membacking si Cherry gitu ya. Cherry akhirnya pun yakin dengan keputusannya untuk pergi ke Dark Knight Village, di mana di sisi lain Linji juga mengatakan bahwa mereka akan bisa bertemu lagi nantinya. Scene kemudian berpindah ke kediaman keluarga Kadath alias keluarganya si Charlotte. Jadi nama si Charlotte itu adalah Charlotte Kadath. Dimana di beberapa part sebelumnya kita sudah diperlihatkan bahwa Wilde berhasil bangkit kembali di dalam tubuh si Charlotte tepat di hari pestanya Jisixu berakhir di sekitar part 69. Nah, keluarga Kadath sendiri, sedikit dijelaskan di sini, sebenarnya adalah keluarga yang cukup terpandang. Namun, jika dibandingkan dengan bangsawan yang lain, status mereka memang terbilang cukup lemah. Sehingga baru ketika generasinya si Charlotte saja mereka baru berani pindah ke Central District. Karena kalau belum sekuat itu tapi nekat mendekat ke Central District, bisa-bisa mereka dijegal sana-sini oleh bangsawan yang lain, katanya. Tapi terlepas dari itu, keluarga Kadath ini masihlah keluarga bangsawan yang cukup terpandang. Nah, di sini POV berawal dari salah satu pelayan keluarga Kadath, tepatnya kepala pelayan yang bernama Susan, yang sedang menjalankan tugas sehari-hari di villa keluarga Kadath tersebut. Tapi kata Susan, sejak pulangnya Charlotte dari pesta ulang tahun Jisixu, kediaman tersebut menjadi sangat aneh. Ia merasa suasana rumah menjadi sangat hening dan terlalu suram. Pokoknya yang kerasa ini hawa-hawa negatif gitu ya. Bahkan Charlotte sendiri pun sepertinya tidak pernah keluar kamar, sampai makanannya sekalipun harus diantar ke situ. Lalu orang-orang yang lain, pelayan-pelayan yang lain juga sepertinya tidak punya rasa, hidup seperti sebuah robot. Nah, Susan sendiri dikatakan sudah bekerja di situ sejak Charlotte umur 6 tahun. Jadi memang cukup lama dan tahu bagaimana sifat si Charlotte tersebut. Ia juga mengetahui bahwa hobi Charlotte ini adalah meneliti sesuatu yang mistis. Meskipun bapaknya si Charlotte selalu ketawa aja menanggapi hobi tersebut, menganggap hanya seperti mainan anak-anak saja. Tapi intinya selera Charlotte ini tidak biasa seperti anak-anak yang lain. Jadi Susan ingin beranggapan kalau keanehan di situ mungkin juga hanyalah sebuah prank atau sebuah permainan doang lah ya dari Charlotte yang memang seleranya ini tidak biasa. Nah, Susan pun naik ke lantai atas ke kamar si Charlotte lalu mengetuk pintu dan bilang untuk si Charlotte ini turun karena sudah waktunya makan. Tanpa diduga, Charlotte menjawab oke katanya dan menyuruh Susan untuk masuk untuk membantu Charlotte beres-beres terlebih dahulu. Sehingga Susan sempat menjadi senang karena sepertinya Charlotte ini sudah kembali menjadi normal seperti biasa. Tapi setelah Susan masuk, tiba-tiba pintu tertutup lagi dan ruangan menjadi sangat gelap.
Susan pun panik, berteriak dan mencoba keluar dari situ, tapi tidak bisa karena pintunya tidak bisa dibuka. Ia lalu merasakan hawa dingin dari belakangnya, yang setelah ia menoleh ke belakang, di situ ia melihat sebuah makhluk aneh yang cukup besar dengan sulur-sulur hitam menyebar kemana-mana, yaitu tentakelnya si Wilde dan bentuk mythical creature-nya si Wilde yang memang sangat aneh. Dan di tengah makhluk tersebut terlihat figur sosok Danae yang telah dimakan oleh Charlotte tempo hari. Jadi sepemahaman gua, ini makhluk adalah tubuh si Wilde saja. Bukan berarti ada banyak figur ya, bukan berarti ada Wilde, ada juga si Danae, tapi Wilde yang memang bisa menyerupai atau berubah bentuk menjadi Danae. Nah singkatnya, Susan pun akhirnya disikat oleh Wilde dengan tentakelnya yang tentu saja dapat membunuh dia dalam sekejap. Lalu tubuh Susan ini Wilde gunakan sebagai wadah atau dia masukkan jiwa dari pengikut yang lain untuk mengambil alih tubuh si Susan. Dimana kata Wilde, Susan adalah orang terakhir di rumah tersebut yang belum ia kendalikan dan hampir kelupaan, kata si Wilde. Nah, figur sosok Danae ini kemudian berubah bentuk menjadi si Wilde. Sedangkan tubuh Susan yang sudah dimasuki oleh jiwa lain ini berusaha untuk memperbaiki tubuhnya yang sudah kelipet-lipet sebelumnya setelah disikat sama si Wilde. Sehingga anggota tubuhnya yang telah keputer-puter ini secara aneh rupanya bisa dipaksa balik menjadi bentuk semula. Meskipun harusnya gerakan tersebut harusnya mustahil untuk manusia biasa. Tapi karena ia sudah bukan lagi manusia biasa, hal ini menjadi bisa. Kemudian sosok Susan ini berlutut dan memanggil Wilde dengan panggilan High Priest dengan suara laki-laki. Wilde kemudian berubah lagi menjadi figur si Charlotte. Lalu ia berjalan ke arah cermin, di mana ia kemudian bercakap-cakap dengan pantulan dirinya sendiri atau pantulan tubuh si Charlotte sendiri. Awalnya tubuh Wilde yang sekarang berubah menjadi Charlotte ini mengeluarkan suaranya si Charlotte, suara wanita yang memberikan selamat kepada Wilde atas kebangkitannya segala macam. Lalu tubuh yang sama juga menjawab dengan suara yang sekarang menjadi tumpuk-tumpukan dengan suara si Wilde, bahwa katanya kalau bukan karena surat dari gurunya Augustus, sekarang ia mungkin sudah tewas. Intinya di sini Wilde dan Charlotte sudah menjadi simbiotik ya, seperti si Eddie dan Venom, menjadi satu tubuh yang berbagi dua pikiran. Meskipun tidak sepenuhnya terpisah juga pikirannya ini, jadi deskripsinya itu katanya hampir simbiotik. Meskipun tidak sepenuhnya menyatu, tapi pikiran mereka ini sudah tumpuk-tumpukan dan sangat sinkron satu sama lain. Nah mungkin paling dekat itu mirip kayak si Andrew dan Raziel. Meskipun mereka punya pemikiran sendiri-sendiri, tapi sebenarnya pemikiran Raziel itu sudah nurut dengan apa yang Andrew pikirkan. Nah, si Wilde yang sebelumnya cukup kecewa dengan dirinya sendiri ketika ia tanpa sadar telah mengkhianati Linji dengan keputusannya untuk balas dendam kepada Joseph di arc pertempuran dengan Joseph ya. Intinya ketika tempur, Wilde kan sempat mengorbankan diri ke Linji yang bisa diterima atau bisa juga ditolak oleh si Linji. Nah kalau ditolak, Wilde ini bisa hidup lagi setelah mati. Sehingga saat itu Wilde berharap pengorbanannya ini ditolak sama si Linji supaya ia bisa hidup lagi dan membalaskan dendamnya kepada si Joseph. Yang mana hal ini sudah seperti pengkhianatan kepada sosok God yang ia ikuti. Alhasil, Wilde yang sebelumnya kecewa dengan dirinya sendiri dan berpikir akan mati sebelum kemudian diselamatkan oleh Augustus sehingga tidak jadi mati. Di sini Wilde berpikir bahwa bisa jadi pergerakan gurunya ini juga termasuk dalam rencana Boslin. Jadi secara tidak langsung Wilde masih dianggap sebagai pengikut oleh Linji, masih diselamatkan dan Wilde masih bisa mengikuti Linji gitu ya. Nah, ia pun berencana menebus dosanya tersebut, tapi sebelum itu ia mengatakan ingin membereskan urusannya terlebih dahulu dengan si Joseph supaya tidak terjadi kekurang ajaran seperti sebelumnya. Wilde pun lalu menjelaskan kepada Susan bahwa untuk membalas dendam dia ini membutuhkan sekte Corpse Devouring. Namun si Susan atau sebenarnya sekarang adalah orang lain pengikut Wilde gitu ya, di sisi lain menjelaskan bahwa anggota sekte Corpse Devouring sendiri ini hampir habis karena sebagian besar telah tewas di pertempuran dan sisanya sudah dikepung oleh musuh katanya. Nah, Wilde menjelaskan bahwa sepertinya ini memang sebuah takdir yang sudah diatur oleh Linji karena jauh sebelum itu ia telah dipertemukan kepada Cherry dan sempat bekerja sama dengan Cherry sehingga Wilde sudah menanam banyak sekali bawahan di dalam DS Chamber of Commerce. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakan mereka katanya. Nah, scene kemudian berpindah lagi ke Cherry yang sedang dalam perjalanan ke Dark Knight Village, di mana cuaca tiba-tiba menjadi cukup aneh. Karena ketika perjalanan ke toko Linji tadi awalnya cerah-cerah saja, tapi sekarang tiba-tiba menjadi hujan yang sangat deras. Tapi tak lama setelah itu, mobil yang ia naiki tiba-tiba berhenti secara mendadak karena rupanya di depan mereka ada sosok wanita bergaun putih alias si Charlotte yang memancarkan aura yang sangat mengerikan, tapi hanya bisa dirasakan oleh makhluk transenden saja.
Di mana si Bella, entah karena bukan makhluk transenden atau mungkin tingkatnya saja yang masih lemah, tapi ia tidak bisa merasakan keanehan dari si Charlotte. Ia hanya mengenali Charlotte ini adalah wanita dari keluarga bangsawan yang bukan keluarga transenden. Sehingga Bella sempat ingin memberikan peringatan kepada Charlotte yang untungnya kemudian dihentikan oleh si Cherry. Nah, Cherry yang cukup jeli kemudian menyadari mata si Charlotte yang berwarna hijau seperti ular alias khas mata si Wilde. Sehingga Cherry pun menduga apakah sosok Charlotte ini adalah Wilde yang dikabarkan sudah tewas. Sedangkan si Wilde sendiri kemudian mengangguk ketika berkontak mata dengan Cherry. Lalu setelah Wilde yang dalam tubuh Charlotte ini berjalan ke samping pintu mobil si Cherry kemudian menyapa dia dengan nama Wilde. Sudah lama tidak bertemu dan sebagainya. Artinya Cherry di sini sudah menyadari bahwa yang ada di tubuh Charlotte ini adalah Wilde. Sehingga melihat ini Wilde pun tersenyum dan berkata ia cukup terkesan karena Cherry bisa mengenali si Wilde dalam tubuh tersebut. Nah, mendengar suara Wilde keluar dari Charlotte, Cherry pun menjadi sangat senang karena artinya ia mendapatkan backingan yang cukup kuat untuk menghadapi para Dark Elf. Dan tidak lupa semua ini adalah sesuai perkataan Boslin yang rupanya mengirim Wilde sebagai bantuan untuk Cherry tersebut. Nah, singkat cerita, scene berpindah lagi ke si Muen yang sudah dalam perjalanan ke Central District dengan menaiki sebuah taksi. Nah, dijelaskan Central District sendiri karena merupakan kotanya para bangsawan, akan sangat jarang sekali ditemukan kendaraan umum seperti taksi. Karena setiap rumah biasanya punya mobil sendiri bahkan dengan supir pribadinya sendiri. Tapi karena Muen datang dari pinggiran Wujin, tentunya ia harus naik taksi untuk ke Central District. Dan sebenarnya Muen sendiri juga nggak peduli meskipun harus naik kendaraan yang dianggap sebagai rendahan sekalipun oleh para bangsawan. Karena sebagai Primordial Witch, kendaraan hanyalah sebuah alat yang levelnya sama mau bagus ataupun jelek sekalipun. Jadi ketika di dalam taksi, Muen ini nyantui saja. Namun tidak dengan supir taksinya, yang mana ketika sudah masuk ke area Central District, ia menjadi sangat deg-degan sampai keringet dingin karena takut menyenggol apapun yang ada di situ. Yang bisa jadi biaya penggantiannya ini butuh kerja seumur hidup untuk si supir taksinya. Sampai singkatnya pada satu titik si supir ini parkir di sebuah tempat dan meminta Muen untuk turun di situ karena wilayah setelahnya tidak bisa ia masuki dengan taksi tersebut. Sehingga Muen pun turun, bayar taksinya dan akhirnya setelah kurang lebih setengah tahun ia kembali lagi ke Central District. Setelah sebelum itu ia menjadi sebuah objek penelitian di sebuah laboratorium yang letaknya juga di Central District. Nah, selain itu Muen katanya sudah kontakan dengan Vincent, janjian untuk ketemu di mansion. Tapi waktunya masih cukup lama sehingga Muen pun berjalan santuy menuju ke mansion yang sudah dibeli, tepatnya di area A nomor 48. Yang mansion ini sendiri juga sudah direnovasi ulang oleh Jisixu menjadi sangat mewah setelah dibakar habis oleh si Blackie. Nah, di sisi lain, sesampainya Muen di depan mansion tersebut, ia dimata-matai atau lebih tepatnya dipantau oleh tetangganya yang bernama Eliza dari keluarga Morgandi menggunakan sebuah teropong dengan di sampingnya ada si butlernya atau pelayannya. Setelah melihat Muen, Eliza pun bertanya kepada si butler bagaimana status bangunan yang dulunya mansion keluarga Fred tersebut. Apakah masih dimiliki oleh Jisixu atau mereka sudah menjualnya lagi? Katanya Eliza ini ingin tahu siapa penghuni yang sekarang karena sebagai tetangga ia harus mengetahui tetangganya ini layak atau tidak. Katanya, si butler lalu menjelaskan bahwa mansion tersebut masih menjadi milik keluarga Ji, masih belum ada berita dipindah tangan lagi. Sehingga ketika Eliza melihat sosok Muen yang penampilannya ini kan tidak standar para bangsawan gitu ya, ia kemudian menjadi bingung apakah Muen ini dari Low Resource dan apakah seorang pelayan. Kalaupun seorang pelayan pun harusnya penampilannya ini agak bagusan dikit karena termasuk bisa mewakili status keluarga tersebut. Alhasil setelah ia tanya ke si butler apakah perempuan ini atau si Muen ini berasal dari keluarga Ji, dan si butler kemudian menjawab bukan, muncullah niat-niat iseng dari si Eliza. Yang di sini masih belum dijelaskan apakah niat buruk atau tidak. Yang pasti ia kemudian mengajak butlernya menghampiri Muen untuk mencari hiburan karena katanya di rumah terlalu membosankan. Singkat cerita, Muen yang masih ada di depan mansion masih menunggu janjian dengan si Vincent, kemudian dihampiri oleh si Eliza. Awalnya Eliza ini bersikap cukup ramah menyapa si Muen dan menanyakan apakah ada yang bisa dia bantu, katanya. Nah, Muen sendiri yang orangnya tidak pernah interaksi dengan orang lain secara face to face, bukan orang ya, Primordial Witch yang hanya pernah interaksi dengan makhluk kuat saja atau setidaknya pelanggan Linji saja, tentunya tidak terlalu peduli dengan si Eliza tersebut. Ia hanya melirik sebentar ketika si Eliza ngomong, tapi kemudian tidak menanggapi dia. Alhasil dalam hati Eliza menjadi cukup jengkel. Namun sepertinya track record keluarga Morgandi ini cukup bagus, tidak arogan, sehingga ia memilih untuk sabar, tidak ingin membuat masalah dan hanya ingin ngobrol saja.
Singkatnya, Eliza mengira si Moen sedang melihat mansion tersebut untuk dia beli. Namun karena menilai dari penampilan sepertinya Moen ini bukan orang elit, bukan juga seorang bangsawan, Eliza menjelaskan bahwa harga mansion di situ sangat super duper mahal. Meskipun gak apa-apa juga kalau Moen ini punya cita-cita yang tinggi untuk membeli sesuatu yang mahal, katanya. Nah, di sisi lain, Moen yang sebenarnya nggak tertarik sama sekali menanggapi Eliza, bahkan ingin dia tempeleng, kemudian teringat dengan nasihat Linji yang menyuruhnya untuk membangun relasi yang baik dengan tetangga sekitar sebagai salah satu cara melancarkan bisnisnya. Sehingga setelah beberapa saat, Moen pun bersedia untuk sedikit ngobrol. Moen menjelaskan bahwa dia di situ disuruh bosnya untuk mengurus membuka cabang toko buku di mansion tersebut, yang mana Jae-sik Su sudah memberikan mansionnya kepada si bos, katanya. Namun Eliza masih tidak percaya dengan perkataan Moen, apalagi sebelumnya si butlernya mengatakan bahwa si Moen ini bukan dari keluarga Ji, sehingga ia pun menasehati Moen bahwa berbohong itu tidak baik, apalagi kalau omongan Moen ini didengar oleh keluarga Ji, pasti akan sangat gawat sekali, kata si Eliza. Nah, menariknya, Eliza ini tidak menyalahkan Moen atas kepolosannya tersebut. Ia justru menyalahkan si bosnya yang katanya menyuruh dia untuk membuka cabang tadi. Eliza mengira bosnya si Moen ini menipu atau mengerjai si Moen untuk datang ke situ sehingga ia ngomong sembarangan. Apalagi alasannya di situ katanya untuk membuka toko buku yang sangat tidak masuk akal menurut dia. Karena yang tinggal di situ adalah para bangsawan yang biasanya punya perpustakaannya sendiri bahkan. Pun kalau beli buku, yang dibeli itu bukan buku umum yang biasanya dijual di toko buku biasa, gitu ya. Sehingga di sini Eliza sempat mengatakan sepertinya bosmu ini bukan orang yang baik, katanya. Yang untungnya tidak diselepet sama si Moen. Nah, setelah masalah itu, Vincent pun datang memakai jubah Pop Sunsfaith-nya. Lalu ia berlutut menyapa Moen dengan panggilan kehormatan formalnya, yaitu Eternal Moon Lady Moen. Vincent juga meminta maaf atas keterlambatannya tersebut karena katanya ia sempat merasakan aura Wilde muncul kembali sehingga harus ke delay sebentar, katanya. Dan Moen merespon dengan ngangguk-ngangguk doang karena memang dia sendiri yang datang kepagian. Nah, di sisi lain, melihat kedatangan Pop dari Sunsfaith yang tentunya sudah dikenali hampir semua orang di Nujin gitu ya, Eliza pastinya menjadi sangat shock, apalagi ketika ia melihat Vincent yang berlutut di depan Moen, seorang wanita tidak dikenal tersebut. Padahal Vincent ini adalah salah satu figur paling tinggi saat itu, sampai bahkan kepala keluarga Morgandi sekalipun alias suaminya si Eliza ini sendiri juga sangat kesusahan hanya untuk meminta janjian ketemu sama si Vincent. Nah, setelah itu tangan Eliza tiba-tiba ditarik sama seseorang yang rupanya adalah suaminya sendiri yang mengetahui sepertinya Eliza ini hampir membuat masalah di situ. Sehingga Morgandi pun memarahi Eliza yang keluyuran keluar rumah tanpa izin tersebut. Nah, Morgandi sendiri terlihat panik dan gugup, kemudian meminta maaf kepada Moen yang mungkin terganggu oleh istrinya tersebut. Namun untungnya Moen tidak memperpanjang masalah, ia berkata mereka cuma ngobrol biasa saja, kata si Moen. Alhasil melihat untungnya tidak terjadi apapun, Morgandi pun menarik istrinya pergi dari situ secepatnya. Lalu setelah sampai rumah dan situasi menjadi cukup tenang, Morgandi pun menjelaskan yang intinya mansion keluarga Fred itu telah diambil alih oleh seorang pria bernama Linji, yang jangan sampai mereka cari gara-gara dengan si Linji tersebut, katanya. Karena bahkan asisten Linji yang di depan tadi adalah seorang legendary scientist dari Sunsfaith. Mereka itu adalah orang-orang dari Sunsfaith. Mungkin orang biasa nggak tahu, tapi mereka para bangsawan kan mengetahui bahwa mereka itu adalah orang yang sama yang menghancurkan Church of the Dome, kata si Morgandi. Nah, Morgandi juga menasehati istrinya untuk mengurang-urangi kebiasaan anehnya yang suka memelihara, dalam tanda kutip, wanita-wanita cantik. Yang rumornya Eliza menggunakan darah dari wanita-wanita ini untuk membuat resep eliksir yang berfungsi memelihara penampilannya awet muda. Jadi secara tidak langsung, mereka ini juga terlibat atau mengetahui tentang hal mistis dan dunia transenden. Sehingga ketika Eliza melihat Moen dengan paras yang cantik sebelumnya, ia bisa dibilang ingin memelihara si Moen, gitu ya. Morgandi juga kembali memperingatkan untuk jangan sekali-sekali menyinggung pihaknya si Linji. Pokoknya jangan, katanya. Meskipun Morgandi sendiri tidak tahu sebenarnya siapa sosok Linji ini, kenapa ia sangat dihormati oleh keluarga Ji, bahkan menjadi bos dari seorang saintis dari Sunsfaith. Nah, setelah selesai ngomel-ngomel, Morgandi kemudian memberitahu Eliza bahwa sosok Linji ini juga sedang bekerja sama dengan Lu Resource untuk menjual 5 buku yang akan dilelang tak lama lagi. Alhasil setelah mengetahui identitas Linji yang sangat tinggi, bahkan bagi dia sendiri yang seorang bangsawan, Eliza pun menjadi sangat tertarik dengan buku dari Linji tersebut dan ingin datang ke acara pelelangan. Karena pasti bukan buku sembarangan yang akan ada di situ.
Nah oke, mungkin kita akan akhiri sampai sini dulu minggu ini. Mudah-mudahan bisa upload 2 video ya, sesuai request dari Muhammad Fatihul Firdaus. Jangan lupa like dan subscribe seperti biasa. Bisa traktir kopi juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Semoga bisa menghibur waktu luang kalian. And adios.